musim sepak bola 2025-2026 sudah hampir mencapai akhir. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Tapi yang belum juga sudah memunculkan nama-nama yang menjadi juaranya. Siapakah mereka dan apakah mereka layak meraihnya? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Kalau kita lihat di 5 liga top Eropa, kita mulai dari yang paling awal mendapatkannya, yaitu Liga Jerman. Telah dipastikan Bayern Munchen menjadi juaranya. Lalu untuk Ligue 1 telah dipastikan Paris Saint-Germain menjadi juaranya. Lalu untuk Serie A telah dipastikan Inter Milan menjadi juaranya. Di Spanyol Barcelona, dan juga yang terakhir ini ada Liga Inggris yang Manchester City ditahan ya oleh Burnley dengan skor 1-1, tapi di pertandingan sebelumnya Arsenal berhasil menang, jadinya jarak poin mereka 4 poin, menyisakan 1 agar tersisa. Jadi untuk Manchester City poinnya tidak bisa mengejar Arsenal, dan ini merupakan penantian lebih dari 2 dekade bagi Arsenal. Dan sebelum kita membahas Liga top Eropa, kita lihat dulu untuk liga-liga Eropa yang lainnya. Coba kalau kita lihat di sini ada dari Liga Belanda yang dimenangi oleh PSV Eindhoven ya. Lalu ada Liga Portugal yang ini dimenangi oleh Porto, tapi yang menarik juga ada di ranking ketiga yaitu Benfica, di mana mereka itu tidak pernah kalah, tapi mereka gak juara. Lalu di Turki juga ada Galatasaray yang memperoleh gelar keempat secara beruntun. Lalu untuk liga lainnya seperti liga di Yunani ada AEK Athens, di Austria ada Linz, lalu di Skotlandia, nah ini juga padahal Hearts of Medonian hampir saja merusak dominasi dari 2 tim Glasgow, yaitu Rangers dan juga Celtic. Sayangnya di pekan terakhir dari Liga Skotlandia, Celtic berhasil memenangi laga atas Hearts dan menyalip mereka di klasemen. Pada untuk Hearts, kalau kita lihat Hearts sudah menghabiskan 226 hari ya di posisi 1 dari klasemen Liga Skotlandia, tapi Celtic baru menikungnya di detik-detik akhir. Dia baru menghabiskan 1 hari di peringkat 1 liga, yaitu di hari di mana mereka mencetak kemenangan atas Hearts. Dan lalu kalau kita lihat di sini ada dari Liga Norwegia, di mana Viking berhasil menjuarai liga, dan Liga Norwegia ini itu berlangsungnya interior ya, bukan interior. Jadi Viking ini menjuarai musim 2025, sementara 2026 masih berjalan ya, karena kondisi iklim di Norwegia jadinya berjalannya interior bukan interior. Lalu kita bisa lihat untuk pertama itu untuk liga dari Bundesliga ya, yaitu Liga Jerman, di mana dimenangi oleh Bayern Munchen, di mana mereka hanya mengantongi 1 kekalahan dari
34 laga yang dimainkan dan mereka kalah, kalau gak salah itu satu kalah mereka atas Augsburg ya. Nah, jadi mereka juga sudah mencatatkan nilai expected goal senilai berapa? Mereka mencatatkan nilai expected goal 100,7, di mana mereka mencetak 86 gol dari open play, dari set piece ada 20 gol dengan rincian 2 gol dari free kick, terus ada 11 gol dari penalti, dan mereka melakukan 3 own goal. Jadi gue bilang ini sangat layak dan memiliki selisih poin dengan peringkat keduanya yaitu Dortmund sekitar 15 poin. Jadi menurut gue Bayern Munchen ini sangat-sangat layak juara, apalagi kalau kita lihat untuk penyerangan mereka yaitu di ini depan 3 trio mereka, yaitu ada Michael Olise, lalu ada Harry Kane, dan juga Luis Diaz. Total mencetak berarti 36 tambah 15 tambah 15 ada 66 gol ya dari 3 trio ini. Jadi ya sangat-sangat layak di untuk level Liga Jerman. Lalu kita lihat untuk Paris Saint-Germain yang menjadi juara Ligue 1, dan ini sebenarnya lebih ke kaget gak kaget ya, bukan layak gak layak untuk dua klub ini, PSG dan juga Bayern Munchen. Tapi bedanya Bayern Munchen tadi gak punya banyak drama dengan liganya, sementara PSG ini meraih titel Ligue 1 dengan berbagai drama, seperti contohnya pas mereka di quarter final dari Champions League menghadapi Liverpool. Di sana harusnya di sela-sela pertandingan antara PSG menghadapi Liverpool, setelah PSG menang 2-0 di Parc des Princes. Nah, sebelum mereka bertandang ke Anfield, mereka harusnya menghadapi AC Lens. Tapi pertandingan itu dibatalkan sehingga PSG bisa fokus dan menang 2-0 di Anfield. Dan pertandingan menghadapi Lens itu krusial ya, karena pada saat itu mereka hanya memiliki selisih poin 1 poin. Jadinya mungkin jika Paris Saint-Germain harus memainkan pertandingan itu, mungkin saja mereka bisa kalah di Anfield, atau untuk di La Liga mereka ada Barcelona yang berhasil menjuarai La Liga, dan spesial di sini mereka menjuarai La Liga setelah memenangi El Clasico ya dengan skor 2-0. Mana kalau kita lihat ini mereka mencatatkan expected goal yaitu 85,6. Lalu trio mereka yaitu trio di lini depan, mereka juga Hansi Flick ini sering merotasi dari trio di lini depan. Jadinya di sini yang paling baik top score mereka yaitu Ferran Torres. Tapi Ferran Torres ini bukan left wing ya, jadi bukan merupakan trio dengan Lewandowski dan Lamine Yamal. Terus juga lalu kita pindah ke Serie A, di mana mereka Inter Milan berhasil memastikan diri menjadi meraih Scudetto di Serie A setelah Giornata ke-35 di
pandang mereka dengan memenangi laga menghadapi Parma dengan skor 2-0. Lalu kalau kita lihat untuk memiliki nilai expected goal yaitu 70,4, di mana mereka mencetak 56 gol dari open play dan 21 gol dari set piece, di mana mereka rinciannya tidak pernah mencetak gol dari free kick, lalu dari penalti mereka mencetak 5 gol dan mereka on goal 4 gol. Lalu untuk trio mereka juga sama seperti Barcelona dan PSG dan Barcelona tadi tidak memiliki trio yang mematikan. Lalu untuk yang terakhir kita bisa lihat untuk dua dari Premier League yaitu Arsenal. Tadi gue udah bilang mereka mematikan diri di 37, di mana di tadi subuh ya itu Manchester City ditahan imbang oleh Bournemouth yang juga mempunyai peluang untuk tampil di Champions League musim depan. Lalu kalau kita lihat juga Arsenal di pekan sebelumnya menang menghadapi tim yang sudah dipastikan degradasi yaitu Burnley. Dan kalau kita lihat apakah mereka dari statistik Arsenal, mereka memiliki expected goal 63,1 dengan rincian gol dari open play itu ada 39 gol, lalu dari free kick itu ada 22 gol, dan juga dari maksudnya dari set piece 22 gol, lalu dari free kick seperti Inter Milan tadi mereka 0 gol, dan mereka mencetak 4 gol ya dari penalti. Jadinya kalau kita lihat dari Manchester City itu mereka memiliki expected goal 70. Lalu untuk Arsenal itu ada di angka berapa nih, 63,1, jadi expected goal-nya menang City ya. Dan berarti ini juga menunjukkan kalau Arsenal berarti di musim ini sudah memiliki yang namanya itu winning mentality, dengan mereka sempat dikalahkan oleh Manchester City kemarin, dan di pertandingan itu juga mereka disalib oleh Manchester City, tapi mereka mampu tampil konsisten dengan menang menghadapi Newcastle dan juga West Ham. Lalu mereka juga menang atas Fulham. Ini menunjukkan kalau mereka memiliki winning mentality dengan menyapu besi 3 kemenangan di 3 laga berikutnya. Sementara Manchester City harus terpleset 2 kali ya selain menghadapi Bournemouth di pertandingan tadi subuh. Mereka juga ditahan imbang oleh Everton. Jadi ya sepertinya kelima juara ini layak kecuali Paris Saint-Germain sedikit ada kontroversi, tapi kalau kita lihat di expected goal dari PSG juga layak untuk menjadi juara. Jadi kalau menurut gue kelima juara yang ada di musim ini itu layak semua, walaupun gue kadang bias ke Arsenal, tapi gue juga harus mengakui kalau Arsenal itu layak meraih juara Premier League di musim ini. Dan sebenarnya di hari Kamis subuh ada final dari
Europa League, tapi mungkin kita akan bahas di video selanjutnya dengan sama pembahasan final dari Champions League dan juga Conference League, dan mungkin sampai di sini untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.